Sini Yang katanya tadi Bang Bang nggak Dio, boleh, Bang Dio, Yuk, Bang Dio terkait kasusnya Atta Lariksa yang dia kalah perkara lawan Dede Tasos sengketa tanah gitu Bang. Ya. Kan ada dua kepemilikan tanah dalam hal ini gitu. Sebenarnya gimana sih Bang? Jadi begini, kalau zaman dulu di wilayah mana nih? Cibinong ya. Cibinong, Citayam, Bojonggede itu dulu banyak sekali sertifikat-sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D. Bisa ada 3 sampai 4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk gitu. Karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini. Zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah, ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal. Asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Seringkali terjadi sengketa tanah karena hal seperti ini. Selain sengketa waris, sengketa tanah karena adanya sertifikat ganda. Tapi biasanya sengketa tanah sertifikat ganda seringkali didahului oleh persoalan-persoalan laporan-laporan pidana. Baru kemudian oh ternyata ini ada sertifikat, ini ada sertifikat. Akhirnya apa? Pidana nggak bisa menyelesaikan, akhirnya gugatan perdata dilakukan. Jadi nanti kemudian hakim perdata yang akan menilai sertifikat mana dan siapa yang lebih pantas memilikinya tanah tersebut di lokasi yang sama. Begitu. Nah, ini biasanya persidangan berjalan sidang di pengadilan negeri, kemudian ada yang banding sampai kasasi. Dan inkrahnya pada umumnya terhadap perkara sengketa tanah ini adalah di kasasi. Siapa yang inkrah secara perdata di kasasi, dialah pemilik tanah tersebut. Karena nanti pengadilan negeri akan melakukan eksekusi, menyerahkan tanah dan sertifikatnya kepada siapa yang menang perkara. Itu dia. Nah sekarang kita lihat siapa yang menang perkara di kasus ini. Yang nanya kemana nih? Gitu. Bang, tapi kan ini kalau dari pihak yang dirugikan atau Atta Lariksa kan merasa belum inkrah. Tapi sedangkan pihak pengadilan tuh sudah melakukan eksekusi itu sendiri. Berarti kan udah inkrah atau gimana sih Pak? Ya, ketika sudah ada eksekusi real yang dilakukan oleh pengadilan negeri, itu namanya sudah inkrah. Karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah. Begitu. Jadi sudah inkrah nih, sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Entah di pengadilan negeri inkrahnya, entah di pengadilan tinggi, entah di kasasi inkrah. Walaupun kayak gitu, walaupun dinyatakan belum, walaupun yang Atta Lariksa koar-koar dia belum inkrah, belum menerima, itu tetap kekuatan hukumnya tetap kekuatan dari pengadilan ya? Ya, ketika ada eksekusi real itu berarti sudah inkrah, sudah final. Gitu. Mungkin Bang siapa namanya? Atta Lariksa ini belum ngerti kali. Gitu. Jadi kalau kemudian ada eksekusi tapi belum inkrah, ini yang salah pengadilan, kesalahan fatal. Tapi pengadilan biasanya nggak bikin kesalahan seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah inkrah, sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah dieksekusi. Begitu. Ini kan juga udah berkekuatan hukum ya Bang berarti ya? Iya, sudah eksekusi. Jadi ya bahasanya ya kalah dalam berperkara kan, sehingga harus melepaskan apa yang diperjuangkan. Bang, apa penyebabnya apa sih Bang yang bisa banyak tuh, mungkin masyarakat lain juga di luar sana banyak tuh sertifikat ganda itu Bang? Zaman dulu itu seringkali permainan para oknum. Centeng ikut main, lurah ikut main zaman dulu. Dulu aja kita pernah nanganin di daerah Bojonggede itu satu tanah 2000 meter, sertifikatnya ada 7. Timpa-timpaan. Kita nyerah aja deh karena yang dibuat banyak kan, 7 kelompok kan. Ini karena dulu sertifikat masih basah, masih bodoh, masih kosong ini banyak dipegang kepala desa. Jadi tinggal diisi aja. Apalagi belum ada belum ada koordinat. Zaman dulu kan belum ada koordinat, cuma masih gambar-gambar aja. Jadi ya seringkali permainan dari oknum-oknum zaman dulu. Kalau sekarang sih oknumnya udah banyak yang meninggal, jadi udah nggak ada lagi. Jadi kalau kayak gini yang disalahkan tuh siapa ya? Yang disalahkan ya oknum tadi. Makanya ada laporan pidana kan. Pelakunya bisa oknum BPN, bisa oknum lurah, bisa oknum sekdes, sekretaris lurah, bisa. Jadi zaman dulu begitu. Makanya kemudian sekarang dibikinlah sistem di mana setiap tanah itu ada koordinatnya dan ada sertifikatnya. Apalagi sekarang sertifikat digital, udah kekunci. Jadi satu bidang tanah dengan satu sertifikat saja.